ada kondisi yang bisa dikontrol atau disebut dikotomi kontrol ya. Apa yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini topiknya lumayan ini nih ya, lumayan menarik nih ya, karena kita akan membahas gimana sih dari sisi kami sebagai perusahaan training, as a corporate consulting, kita bisa bertahan di tengah gempuran pandemi kemarin, gitu ya. Oke, teman-teman, yuk kita kupas tuntas, kita ngulik-ngulik dari Coach Arif. Namun sebelum kita simak yang lebih jauh, yuk subscribe dulu ya, tekan tombol di bawah ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, rapi banget nih Coach. Sayanya rapi tapi meja kita berantakan nih karena lagi pelatihan. Oh ya, Lagi ada pelatihan dan ya. ini menyolong waktu dalam sela-sela pelatihan saya karena kita istirahat untuk rekaman, habis itu latihan lagi. Wah, lagi rame ya Coach ya? Iya, ini mau nggak mau ya karena kan banyak teman-teman yang butuh konten kan? Iya, jadi betul. ya mau nggak mau. Banyak yang butuh konten ya. Butuh konten untuk dapetin inspirasi ya, dari dapat percakapan inspirasi, kita. dapat insight gitu ya. Nah, Coach, ngomong-ngomong ini nih, sekarang kan kita pelatihannya banyak nih Coach, yang Coach bilang tadi meja gak berantakan gitu ya, karena lagi banyak training ya, gitu bahkan ya. Mungkin tahun depan kita akan pindah tempat dan kita punya studio yang lebih permanen ya. Mungkin kita akan punya 2 studio, jadi nanti mudah-mudahan demi memuaskan sahabat lebih sales memuaskan. Ya. Oke. Ya, lebih memuaskan mereka dan menguraskan kita tentunya. Yang penting subscribe ya teman-teman. Bukan masalah subscribe, yang penting nonton iklannya ya. Oke, iya. Ya, Coach, gini nih Coach, ngomong-ngomong mengenai tadi kan Coach bilang lagi banyak training, lagi rame gitu ya. Nah, ini menarik nih Coach di tengah pandemi begini gitu ya, apalagi Emang ada awal-awal. Oh, di awal-awal pandemi kemarin. Memang ada pandemi nggak? Oh gitu ya. Nggak ada pandemi ya Coach ya. Wah, luar biasa pandemi nih sahabat sales. Ada, itu cuma nanya, ntar bilang nggak, ntar dibilang kita teori konspirasi ya, jangan, nanti malah bahaya nih. Nah, ini mungkin kalau ini kita lihat dari sisi mindset seorang sales ya, bagaimana seorang sales menganggap kondisi itu meskipun di tengah ada suasana wabah atau apapun, dia tetap mempunyai mindset yang baik seperti itu kali ya Coach ya. Jadi tidak menganggap ada apa-apa gitu ya, nggak ada masalah gitu. Enggak juga. Jadi maksud saya nih, jadi sebenarnya tetap pandemi ada. Cuman saya melihatnya dari sudut pandang berbeda. Nah, karena melihat dari sudut pandang beda, maka akan lebih mudah buat saya untuk bangkitnya. Tapi nanti sudut pandangnya apa? Nah, ini yang kita akan kupas. Pertanyaan Ibu apa adalah? Nah, gini Coach, jadi gimana corporate consulting gitu ya, kami sebagai perusahaan training gitu, kita bisa bertahan di tengah gempuran pandemik. Bahkan malah kita omsetnya bisa naik gitu ya Coach ya. Jadi jangan dibilang bertahan ya. Iya, karena di tengah kondisi pandemi kemarin kan banyak yang perusahaan-perusahaan yang tutup gitu kan. Nah, apalagi yang seperti perusahaan training kita yang biasanya offline gitu kan ya Coach ya, terus tiba-tiba tidak bisa menyelenggarakan kegiatan training apapun gitu kan, namun kita masih bisa tetap jalan gitu. Nah, ini Coach yang pengen tahu nih, sahabat sales tips and triknya. Kenapa tadi saya mau menekankan kalimat tentang bertahan? Saya keberatan tentang kalimat bertahan. Oh, jangan bertahan ya. Karena kalimat kayak tentara kalau bertahan. Kalau bertahan, enggak juga tentara juga gitu. nyerang. Bertahan itu saya nggak mau pakai kalimat bertahan karena mengenai pengertian persepsi di bertahan adalah yang penting survive hidup. Saya nggak mau. Sedangkan di kepala saya adalah tetap bertumbuh. Dalam kondisi apapun tetap harus bertumbuh. Nah, ini menarik ya. Saya cuma kasih gambaran begini yang paling sederhana sih. Yang muncul di kepala saya mendadak ya. Kalau ada biji, biji di tanda kekeringan sekalipun, walaupun kering, dia ada peluang sedikit saja, maka tanaman itu akan berusaha untuk tumbuh. Setuju nggak Bu? Ya, setuju. Betul ya? Jadi maksud saya kayak gitu. Bahkan saya pernah menemukan ikan, kalau nggak salah apakah di Arab atau di mana, ikan yang ada tempat yang tidak ada airnya, ikan itu terpaksa masuk kayak dalam satu selubung atau masuk ke dalam tanah, dan ikan itu akan hibernate.
sampai pada waktunya nanti air ada turun dan ikan itu keluar. Oh gitu ya. Ya, jadi artinya menarik ya. ikan itu bercoba untuk bertahan dan sebagainya. Kalau dengan ikan salmon gimana, Coach? Ikan Saya salmon nggak kan ngerti, ikan salmon terkenal kan berkata melawan arus. melawan arus ya, tapi air tetap ada kan, bukan nggak ada ya. Oh, seperti itu ya. Karena itu kan melawan arus ya. Kalau itu beda. Kalau karena buat dia melawan arus akan membuat dia lebih kuat. Ya. Nah, jadi, tapi bukan itu yang saya kasih gambaran. Jadi gini gambarannya. Kita balik lagi ke masa pandemi dulu, masa pandemi. Pada saat pandemi di bulan Maret, itu kejadian bulan Maret tahun 2020. Pada saat kondisi itu terjadi ada pandemi, ada COVID. Dan pada saat itu masih PSBB kalau misalnya namanya PSBB. Langsung total. PSBB. Dan pada saat itu sebenarnya kita ada pelatihan yang kita harus berangkat ke salah satu perusahaan di daerah Sulawesi. Iya, Sulawesi. Bukan Makassar, Sulawesi. Oh iya. Ya, Sulawesi. Nah, ketika di Sulawesi tersebut, pelatihan tersebut terpaksa di pending padahal tiket udah di tangan. Nah, saat itu saya kondisinya adalah yang ngeheng sih, blank, ngeheng, harus ngapain, saya bingung. Kemudian suatu ketika saya membaca satu buku yang sangat menarik. Bukan buku sih sebenarnya. Jadi ada cerita. Jadi di bulan Januari saya sudah mendadak ada baca buku berkaitan dengan stoisme. Khususnya ada buku Filosofi Teras dari Om Henry Manampiring yang bukunya bestsellers. Nah, ketika membaca buku itu saya mendapat satu insight yang menarik. Ketika itu ada satu kalimat yang sebenarnya ada satu buku lagi namanya Good to Great, tulisannya Jim Collins. Dan buku itu adalah buku wajib para manajer yang wajib baca. Karena itu di penelitian kalau nggak salah 38 atau 58 perusahaan terbaik yang bisa survive lebih dari 30 tahun. Ya. Dan ternyata buku itu dulu saya nggak ngerti, baca aja karena nggak ngerti, karena kalau belum kondisinya biasa orang baca aja. Pada saat kondisinya baru sadar. Ternyata dalam buku itu ada satu kalimat yang menarik adalah tentang Stockdale Paradox. Stockdale itu diambil dari James Stockdale. Beliau itu adalah perwira Amerika yang beliau tuh setiap waktu ketika perang Vietnam itu diwajibkan untuk membaca buku The Handbook of Epictetus. Epictetus itu adalah salah satu filsufnya Stoisme. Nah, di dalam bukunya tersebut dia cuma menjelaskan bahwa ada kondisi yang bisa dikontrol atau disebut dikotomi kontrol ya. Apa yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Dapat ya Bu ya? Apa yang bisa dikontrol sama apa yang tidak bisa dikontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, ada yang namanya disebut fakta, ada yang disebut opini. Nah, berarti pertanyaan menarik. Pandemi itu fakta atau opini? Tergantung. Ada yang menganggap opini, makanya tadi Bu Anda ngomong di awal bahwa nggak ada tuh pandemi, gitu ya. So which is itu berarti denial gitu kan ya. Kalau saya melihatnya enggak, kebalik kayak gitu. Kalau bilang ini fakta, tapi ujung-ujungnya fakta akhirnya membuat kita takut. Betul nggak? Waduh pandemi, waduh punya karyawan, waduh ntar lagi mau lebaran, waduh mesti bayar THR, waduh itu kan kondisi-kondisi yang wadu-wadu itu kan, itu kan munculnya adalah tentang pesimisme ya. Nah nanti videonya ada deh kebetulan dengan Karin, nanti dengan Karin ada ngomong kayak gini. Nah tapi maksud saya gini, pada saat kondisi itu di Stockdale Paradox dia cuma ngomong gini, ini gambaran besar ya. Dia cuma ngomong adalah kita intinya ya, kalimat aslinya saya lupa, tapi kalimat intinya kayak gini. Harus melihat segala sesuatu itu positif, harus melihat segala sesuatu kita pasti menang, tetapi harus melihat kenyataan. Berarti apa Bu? Yakin kita bisa survive dulu awalnya dan bertumbuh di masa pandemi, ya kan? Tetapi harus melihat fakta bahwa pandemi itu ada, bahwa fakta bahwa pelatihan-pelatihan itu menjadi hilang. Pelatihan offline, dulu kan nggak ada istilah pelatihan offline, ada pelatihan tatap muka. Muka. Nah, pada saat kondisi itu saya harus berpikir gimana caranya supaya saya survive saat itu, karena yang minimal bayar gaji, ya kan? Memang ada pengurangan, ada beberapa orang kena, ya pengurangan dan sebagainya. Apalagi kantor mesti di rumah dan sebagainya, itu terjadi. Pertanyaan menarik, gitu kan? Kita juga deg-degan THR dan sebagainya. Saya cuma ingat kalimat stoisme tadi mengatakan, khususnya Stockdale Paradox mengatakan bahwa segala sesuatu, nanti mudah-mudahan di sini nanti Chelsea keluarkan tulisannya gitu ya, apa yang tulisan Stockdale-nya. Jadi intinya segala sesuatu adalah pemenang. Ya, kita akan jadi pemenang, tapi ingat realita. Pelajaran penting adalah saya harus sadari
perusahaannya harus saya bawa keluar, saya harus bikin dia bangkit, saya harus bikin bagaimana caranya bisa survive, dan kita lagi bagus-bagus ya pada saat itu, offline. Nah saat itu kita mulai mikir, kayaknya apa yang terjadi? Saya ngeliat kok kelihatannya ini orang akan online. Saya lihat dulu ada kebutuhan training apa enggak? Ada. Saya ngelihat lagi, corporate gimana? Enggak, pasti corporate akan pengetatan. Berarti saya harus main apa? Public. Saya mulai ngeliat gitu, saya ngeliat public. Berarti saya masih main online. Oke, online. Pertanyaannya, Zoom ngerti apa enggak? Enggak, saat itu enggak ngerti sama sekali. Malah bisa dikatakan sangat minim banget saya mengertinya. Baru kenal Zoom dong ya? Baru kenal Zoom dan sebagainya gitu ya. Dan bingung kan, tim kita juga pada bingung gimana. Apa yang harus kita lakukan saat itu, kita putuskan kita membuat pelatihan online. Yang bagaimana caranya menolong orang lain keluar dari problem. Saat itu adalah, karena kita memperhitungkan bahwa pandemi akan panjang. Saya memperhitungkan gimana mereka tetap survive di masa sulit. Dan kita putuskan bikin pelatihan. Kalau masih ingat sekali bahwa pada saat pelatihan, itu pada saat itu kan kita nggak punya studio kayak sekarang kan? Nggak ada. Kita malah turun di bawah, cari meja doang, meja di mana, gelar begitu aja, ngadepnya ke arah luar. Jadi kalau ada orang keluar masuk dari pintu kelihatan gitu kan. Dan kita lakukan aja, just lakukan aja. Saat itu pikiran saya cuma satu, gimana caranya bisa survive? Karena pikiran saya adalah, saya harus survive, gimana caranya? Dan saya tidak menyalahkan keadaan. Kalau saya nyalakan keadaan, pasti nggak berhasil. Nah, ini apa insight yang mau saya berikan? Saya menemukan, dalam salah satu pelatihan saya juga menemukan, banyak sales yang suka nyalain manajemen. Banyak sales yang menyalahkan bagian-bagian lain. Banyak yang menyalahkan bagian lain. Targetnya terlalu tinggi gitu ya. Atau barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, itulah sales yang kadang-kadang makanya wajar kalau mereka nggak akan sukses. Karena suka menyalahkan sesuatu, bukan mencari tahu gimana caranya untuk keluar dari solusi. Mencari solusi. Saat itu ketika kita ngelakuin, komputer kita seadanya, bahkan belum ada lampu-lampu. Belum ada lampu, belum ada mic ini. Bahkan dulu rekamannya juga cuman pakai kabel doang ditaruh di sini. Sekarang mah udah lumayan, udah jauh banget. Bahkan kamera yang kita nggak ada, webcam kita jelek banget tuh, inget banget tuh. Dulu cuman pakai kamera apa namanya? Bipro yang Bipro kecil udah jelas Bipro jelek banget kan tapi mau nggak mau kita harus ngelakuin sesuatu, we must do something ya. Jadi ketika jalan kok ada komplain, ya ada lah, ya nggak mungkin nggak komplain, ada komplain, pelan-pelan kita perbaiki, dan akhirnya kita mulai ngeliat ada kemajuan. Dan saat itu makanya ketika ada pelatihan corporate mulai ngeliat, melirik dan sebagainya, kita memberi pelatihan. Nah, yang membedakan di saya adalah saya sadar bahwa pelatihan online tidak mungkin bisa sebagus dengan offline. Maka saya mulai mikir, ada nggak cara solusi memberikan pelatihan online tapi dampaknya paling nggak minimal sama dengan offline? Ada. Caranya yaitu tadi, kita mulailah menggunakan aplikasi software, kita mulailah menggunakan bagaimana caranya, ada cara maintenance mereka, kita ada cara melakukan di dalam online sistemnya gimana, cara latihannya gimana cara kita berdiri, bagaimana cara berbicara, ya? Ada toolsnya, kita coba melakukannya. Sampai hari ini pun kita masih melakukan perbaikan. Jadi pertanyaan menarik, tetap bisa, bukan nggak bisa. Makanya kalau orang nanya, Coach emang yakin pelatihan online bisa sama efektifnya dengan offline? Bisa, asal Anda bisa memastikan orang yang duduk di kursi itu. Nah, tugas kita adalah memfasilitasi, menciptakan itu. Saya ambil contoh, ada tim saya yang lain ya, tim saya trainer lain. Ketika ada peserta yang nggak mau ikut latihan dan sebagainya, dia malah ngambek. Begitu dia ngambek, tahu apa diapain? Orang ini diusir. Ya kan, dikeluarin, di-kick dan tanda kutip di-kick dari grup. Pertanyaan saya sederhana. Itu kan artinya kita masih ada unsur blame kepada orang lain. Yang kita lakukan harusnya apa? Kita mulai melihat apa yang harus kita lakukan pada diri kita, bukan menyalahkan pada pihak lain. Kebanyakan orang adalah kalau dia nggak ikut, keluar. Saya nggak gitu ya. Dulu mungkin iya, tapi kalau saya lihat enggak lah. Kenapa? Karena pemikiran saya sederhana. Mereka sudah bayar, corporate itu sudah bayar. Tugas kita adalah develop. Kalau mereka nggak tertarik, ya lu bikin gimana ke caranya tertarik orangnya. Saya ambil contoh pelatihan hari ini, ini adalah batch ke-7 dari salah satu corporate. Cuman kita nggak bisa share perusahaannya apa. Nah, di batch ke-7 ini malah saya menemukan adalah orang-orang yang berbeda, Bu Ana. Orangnya heboh, orangnya berisik, orangnya bisa kayak pasar ramai, wah pokoknya heboh dan sebagainya. Dengan santainya saya bisa menenangkan mereka dan saya malah bercanda sama mereka. Saya bilang, woi ibu sabar, jangan keroyak, berketawa ngakak.
Jadi itu yang saya lakukan. Artinya apa? Bukan nggak bisa, bahkan mereka ngerasa interaktif.